Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahabatihi ajma'in, amma ba'd. Sinau ngaji kali ini akan mengulang dawuh pelajaran dari Buya Syakur Yasin tentang etika menyebut nama Allah. Namun sebelumnya marilah kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-maghfur lahu Buya Syakur Yasin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwasanya kalimat Allah sendiri, kalau kita mengikuti pendapat para ulama dalam ilmu istiqoh, lafadz Allah itu asalnya apa sih? Yang populer itu pendapat Imam Sibawi, bahwa Allah itu asalnya dari kata ilahun, lalu dimasuki al-ta'rif menjadi Allah. Sehingga ada orang yang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, pakai tulisan T kecil, kecuali Tuhan dengan T besar. Karena Allah itu adalah dari lafadz ilahun. Imam Sibawi pendapatnya yang pernah dilansir oleh Nurkholis Majid dan sempat membuat geger itu, karena mereka yang geger itu nggak baca sih. Ternyata Nurkholis Majid membaca pendapat Imam Sibawi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia macam itu. Dan banyak sekali ada dari kata walahun, ada itu asiter, Allah itu maha tersembunyi. Ada lagi aliha dari alahun, artinya kagum. Allah maha dikagumi. Tetapi beliau, Buya Syakur, pertanyaannya untuk Imam Sibawi, wahai Imam Sibawi, kalau memang lafdzul jalalah itu berasal dari kata ilahun, lalu dimasuki al, tentunya akan menjadi al-ilah, bukan Allah, tapi al-ilah. Sebagaimana ismun menjadi al-ismu, ibilun menjadi al-ibilu, ilahun ya harusnya menjadi al-ilahu. Coba tolong jelaskan bagaimana argumentasinya hamzahnya dibuang, apa alasannya? Itu yang belum Buya Syakur ketemukan, sehingga beliau cenderung mengatakan bahwa lafdzul jalalah Allah itu bukan mustaq, tetapi dia al-murtajal,
yang diadopsi, yang diambil dari bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Kenapa? Coba kita dengarkan cara mengucapkan Allah sendiri. Beliau, Buya Syakur, merekam teman-temannya di Indonesia, menyebut nama Tuhannya beragam. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Ya kan? Ya, semuanya itu terdengar berantakan. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa lafadz lafdzul jalalah ini ada bunyi yang aneh. Sebenarnya kan Allahu, betul enggak? Kok jadinya Allah, ada suara sengau, Allah? Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab, lam itu kalau dikasih harokat fathah bacanya la, kalau dikasih harokat kasroh bacanya li, kalau dikasih harokat dhammah jadinya lu. Ya enggak loh, Allah itu enggak ada. Yang ada Allah itu bahasa Ibrani. Dalam ejaannya ada Bet Gemal Dalet, loh, lamnya dibaca Allah. Tetapi juga perlu diperhatikan ketika diawali dengan preposition atau huruf besar yang berharokat kasroh, seperti sumpah, jadinya billahi, kan gitu. Anillahi itu kalau ada yang bertanya, ada yang berkata billahi, lillahi, itu berarti agamanya beda. Ya biasanya itu non muslim. Billahi, kalau kita kan billahi, lillahi, anillahi, dan sebagainya itu. Jadi artinya bagaimana? Bahwa sebaiknya cobalah belajar memanggil Tuhanmu dengan panggilan yang pas. Karena saya, yaitu Buya Syakur, juga tersinggung ketika nama beliau dipanggil tidak sesuai. Seringkali MC dalam ceramah-ceramah beliau itu, MC menyebutkan, sekarang saatnya ceramah agama yang disampaikan oleh Muhammad Yaskur. Ya, atau disampaikan oleh Abdus Syukur. Ya, nama beliau itu Abdus Syakur, bukan Abdus Syukur. Ini menyinggung perasaan beliau dong. Beliau kan ini kelakarnya, beliau kan dulu motong kambingnya itu 2. Ya, etika dalam pergaulan menyebut nama orang juga harus bersih, harus sama. Ya, makanya jangan ragu-ragu ketika kita ingin menuliskan nama orang, jangan ngarang sendiri. Beritahu pada yang bersangkutan, please, how to spell your name? Minta tolong tuliskan supaya jangan salah. Jadi ketika kita menghormati orang, dari cara menyebut nama saja, itu sudah sebagai suatu indikator kita menghormati dia. Nah, ketika engkau menyebut nama Tuhanmu tidak sesuai spellnya, itu kan berarti kurang ajar. Ya, betul enggak? Ini Pak Kiai Husain, disebutnya Pak Kiai Hasan. Tersinggung enggak? Jadi itu salah satu etika menyebut nama. Itu harus tepat, harus sesuai.
Karena setiap bahasa itu akan berbeda-beda. Mungkin ada orang namanya Michael. Begitu di Inggris dibacanya Michelle. Iya kan, seperti itu. Ya, menyebut Raja Inggris bukan Elizabeth. Nggak ada. Yang ada Elizabeth. Nama orang juga sama. Nah, bayangkan orang saja namanya disebut salah, tersinggung. Nah, bagaimana Tuhan? Itulah makanya salah satu pesantren yang beliau percaya bisa meremak lidah. Katanya beliau adalah di pesantren Kempek. Beliau sendiri nggak sabar. Menurut beliau sing penting muni bae lah. Jadi mengucapkan lafzul jalalah itu hamzahnya mesti jelas A, terbuka, bukan O. Jadi Allah. Artinya dengan menyebut nama yang betul saja itu berarti meningkatkan kualitas diri kita. Ya, di dalam bertuhan semacam itu. Perlu diketahui bahwasanya kalimat Allah sendiri, kalau kita mengikuti pendapat para ulama dalam ilmu istiqoh, lafadz Allah itu asalnya apa sih? Yang populer itu pendapat Imam Sibawi bahwa Allah itu asalnya dari kata ilahun, lalu dimasuki al-ta'rif menjadi Allah, sehingga ada orang yang menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan pakai tulisan T kecil kecuali Tuhan dengan T besar, karena Allah itu adalah dari lafadz ilahun. Imam Sibawi pendapatnya yang pernah dilansir oleh Nurkholis Majid dan sempat membuat geger itu, karena mereka yang geger itu nggak baca sih. Ternyata Nurkholis Majid membaca pendapat Imam Sibawi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia macam itu. Dan banyak sekali ada dari kata walahun. Ada. Itu as-sitr. Allah itu maha tersembunyi. Ada lagi aliha dari alahun, artinya kagum. Allah maha dikagumi. Tetapi beliau, Buya Syakur, pertanyaannya untuk Imam Sibawi, wahai Imam Sibawi, kalau memang lafzul jalalah itu berasal dari kata ilahun, lalu dimasuki al, tentunya akan menjadi al-ilah, bukan Allah, tapi al-ilah. Sebagaimana ismun menjadi al-ismu, ibilun menjadi al-ibilu, ilahun ya harusnya menjadi al-ilahu. Coba tolong jelaskan bagaimana argumentasinya hamzahnya dibuang, apa alasannya? Itu yang belum Buya Syakur ketemukan, sehingga beliau cenderung mengatakan bahwa lafzul jalalah Allah itu bukan mustaq, tetapi dia al-murtajal,
yang diadopsi, yang diambil dari bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Kenapa? Coba kita dengarkan cara mengucapkan Allah sendiri. Beliau, Buya Syakur, merekam teman-temannya di Indonesia, menyebut nama Tuhannya beragam. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Ya kan? Ya, semuanya itu terdengar berantakan. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa lafadz lafdzul jalalah ini ada bunyi yang aneh. Sebenarnya kan Allahu, betul enggak? Kok jadinya Allah, ada suara sengau, Allah? Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab, lam itu kalau dikasih harokat fathah bacanya la, kalau dikasih harokat kasroh bacanya li, kalau dikasih harokat dhammah jadinya lu. Ya enggak loh, Allah itu enggak ada. Yang ada Allah itu bahasa Ibrani. Dalam ejaannya ada Bet Gemal Dalet, loh, lamnya dibaca Allah. Tetapi juga perlu diperhatikan ketika diawali dengan preposition atau huruf besar yang berharokat kasroh, seperti sumpah, jadinya billahi, kan gitu. Anillahi itu kalau ada yang bertanya, ada yang berkata billahi, lillahi, itu berarti agamanya beda. Ya biasanya itu non muslim. Billahi. Kalau kita kan billahi, lillahi, anillahi, dan sebagainya itu. Jadi artinya bagaimana? Bahwa sebaiknya cobalah belajar memanggil Tuhanmu dengan panggilan yang pas. Karena saya, yaitu Buya Syakur, juga tersinggung ketika nama beliau dipanggil tidak sesuai. Seringkali MC dalam ceramah-ceramah beliau itu, MC menyebutkan, sekarang saatnya ceramah agama yang disampaikan oleh Muhammad Yaskur. Ya, atau disampaikan oleh Abdus Syukur. Ya, nama beliau itu Abdus Syakur, bukan Abdus Syukur. Ini menyinggung perasaan beliau dong. Beliau kan ini kelakarnya. Beliau kan dulu motong kambingnya itu 2. Ya, etika dalam pergaulan menyebut nama orang juga harus bersih, harus sama. Ya, makanya jangan ragu-ragu ketika kita ingin menuliskan nama orang, jangan ngarang sendiri. Beritahu pada yang bersangkutan, please, how to spell your name? Minta tolong tuliskan supaya jangan salah. Jadi ketika kita menghormati orang, dari cara menyebut nama saja, itu sudah sebagai suatu indikator kita menghormati dia. Nah, ketika engkau menyebut nama Tuhanmu tidak sesuai spellnya, itu kan berarti kurang ajar. Ya, betul enggak? Ini Pak Kiai Husain, disebutnya Pak Kiai Hasan. Tersinggung enggak? Jadi itu salah satu etika menyebut nama. Itu harus tepat, harus sesuai.
Karena setiap bahasa itu akan berbeda-beda. Mungkin ada orang namanya Michael. Begitu di Inggris dibacanya Michelle. Iya kan, seperti itu. Yang menyebut Raja Inggris bukan Elizabeth. Nggak ada. Yang ada Elizabeth. Nama orang juga sama. Nah, bayangkan orang saja namanya disebut salah, tersinggung. Nah, bagaimana Tuhan? Itulah makanya salah satu pesantren yang beliau percaya bisa meremak lidah. Katanya beliau adalah di pesantren Kempek. Beliau sendiri nggak sabar. Menurut beliau sing penting muni bae lah. Jadi mengucapkan lafzul jalalah itu hamzahnya mesti jelas A, terbuka, bukan O. Jadi Allah. Artinya dengan menyebut nama yang betul saja itu berarti meningkatkan kualitas diri kita. Ya, di dalam bertuhan semacam itu. Demikian kiranya sinau menirukan dawuh Buya Syakur Yasin. Bila mana ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa disampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.